Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini hari Jumat Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita yang belum sempurna, Pak. Jadi umur ini Allah titipkan kepada kita, sok sempurnakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat, Pak. Karena banyak saudara-saudara kita yang Allah berikan cobaan sakit sehingga dia tidak mampu melakukan sholat subuh berjamaah di masjid manapun. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keimanan ini, keislaman ini dan kesehatan ini Allah tambahkan. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam penyakit dan dari berbagai macam musibah. Salawat bersalam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sekarang hari apa, Pak? Hari Jumat. Alhamdulillah, kita mesti ingat hari Jumat. Hari ini adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang memberi nama hari ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Ini adalah salah satu kelebihan dan kemuliaannya yang namanya hari Jumat, Pak. Sehingga ada dalam Al-Qur'an satu surat Allah khususkan yang namanya itu adalah surat Al-Jumu'ah. Jumat ini dulu Allah tawarkan kepada orang Yahudi, kepada orang Nasoro, tapi mereka memilih hari lain, kan gitu ya. Orang Nasoro milihnya hari Ahad, hari Minggu lah mereka katakan gitu ya. Orang Yahudi milihnya hari Sabtu, tapi kita alhamdulillah sebagai Muslim kita memilihnya hari Jumat. Ini merupakan hari Id sebetulnya, karena ini kita ini tidak punya Id, Pak. Idul Adha, Idul Fitri, dan Jumat ini dikatakan bahkan lebih utama daripada dua Iden gitu kan. Hadirin watul iman rahimakumullah. Kenapa yang namanya hari Jumat ini adalah hari yang mulia, Pak? Karena barusan kita nih melakukan sholat subuh. Menurut Allah apa, Pak? Inna abdulus salawata indallah, yang namanya salat yang paling afdol menurut Allah apa? As-salatil subhi
fi yaumil jum'ah wa jamaah. Salat subuh berjamaah di masjid, berarti kan? Fi yaumil jum'ah wa jamaah. Ternyata ini adalah barusan kita lakukan adalah salat yang paling afdol menurut Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah melakukannya. Mudah-mudahan salat yang barusan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Pak. Nanti nih sebentar lagi terbitnya matahari di hari Jumat adalah merupakan terbitnya yang paling bagus. Yang paling afdol. Jadi ketika nanti terbit matahari di hari ini, itu segala macam rahmat Allah turunkan kepada bumi ini. Kenapa? Karena Allah mengatakan banyak dalam hadis mengatakan bahwa yang namanya terbitnya fajar, terbitnya matahari pada waktu hari Jumat itu adalah yang terbaik. Oleh karena itu marilah kita manfaatkan waktu nanti sebentar setelah subuh ini sampai suruh kita berdiam diri di masjid beritikaf sambil nanti nunggu sholat suruh. Kenapa? Ini adalah hari yang terbaik. Kemudian tadi ada yang namanya sholat Jumat itu sendiri. Karena kita tahu bagaimana yang namanya keutamaan sholat Jumat. Bahwa sholat Jumat ke Jumat yang lain itu adalah bisa menghilangkan kiparat, memberikan kiparat kepada kita, Pak. Mending kita lakukan sholat Jumat gitu kan, nanti sholat Jumat lagi merupakan kiparat dosa kita, Pak. Kadang kita memohon kepada Allah, berdoa misalkan beristighfar gitu kan, tapi karena dosa kita bisa terhalang, tapi kita bisa melakukan sholat Jumat. Di hari Jumat ini Allah akan memberikan kiparat buat dosa-dosa kita, Pak. Makanya marilah kita bagaimana kita untuk bersemangat melakukan sholat Jumat, apalagi sholat Jumatnya di awal waktu, Pak. Sehingga ada kan hadis man gosala, siapa orang yang mandi, Pak ya, kemudian dia memakai wangi-wangian. Nah cuma di sini ada ini, Bu, Pak. Gosala di sini ada yang bagi sebagian para ahli fikih itu selain kita mandi mandi gitu, mandi besar gitu ya, lebih baik atau lebih utama digabungkan dengan mandi junub, Pak. Gosala di sini tuh. Jadi ke ibu-ibu bapak mungkin disampaikan, Pak. Jadi apabila seorang istrinya memberikan melakukan berhubungan suami istri ya, Pak ya, sebelum suaminya berangkat ke masjid, dosanya itu akan diampuni, Pak. Dan pahalanya seperti dia melakukan saum, Pak, setahun, Pak. Bayang, Pak. Tok ibu-ibu tah. Jadi bapak-bapak taruh, yuk orang ngelakukan dulu hubungan suami istri, jabah wajib, jabah sunnah, benar, Pak. Jabah dosa kita diampuni, jabah misalkan kita pun juga sama diberikan diampuni selama 1 tahun, Pak. Kan lumayan, Pak. Benar nggak, Pak? Kita bisa mandi junub, kita misalkan adus gitu kan, disatukan gitu kan. Itulah yang namanya keutamaan di hari Jumat, Pak. Ini kenapa Allah memberikan hari Jumatnya seperti itu. Kan itu ya. Dan hari Jumat pun ini dulu yang namanya Adam diciptakan hari Jumat. Kemudian Adam diturunkan ke bumi hari Jumat. Kemudian Adam meninggalnya hari Jumat. Dan Adam dimasukkan ke surga pun juga hari Jumat. Berarti ada apa dengan hari Jumat? Betul nggak, Pak? Ini akan menjadikan nanti ada suatu hadis, Pak, yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Ini bahasanya kalau saya mengatakan begini, kita pinang di dunia ini yang namanya hari Jumat, nanti kita dipinang oleh hari Jumat. Kan gitu, Pak ya. Oleh karena marilah manfaatkan hari-hari Jumat ini, Pak. Mungkin ada salah satu juga misalkan kita membaca surat Al-Kahfi atau misalkan membaca surat Yasin gitu kan, silahkan gitu kan, perbanyak qiraatul Quran.
Yang penting bagaimana hari Jumat ini kita muliakan dan kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman dulu Pak, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu kalau hari Jumat itu udah dikhususkan, Pak. Dia itu udah punya rencana. Saya dari mulai bangun akan melakukan tahajud, akan melakukan sholat subuh berjamaah, akan melakukan itikaf di masjid sampai suruh sholat sholat Jumat. Kemudian ada satu saat nih di hari Jumat ini adalah diijabahnya doa kita, Pak. Ada satu ijabah. Sebagian ahli hadis mengatakan bahwa itu adalah pada waktu imam duduk di masjid sampai diiqamahkan sholat. Itu waktu mustajab. Ada juga yang mengatakan setelah asar mau maghrib. Jadi silakan aja kan gitu ya. Kita pilih, kita mah Pak Tami itu cari aja. Mau misalkan pada waktu duduk imam sampai diqamah, mau setelah setelah asar sampai maghrib, carilah. Kenapa? Apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan tertolak, Pak. Berarti mustajab. So kita siapkan doa dari sekarang, Pak. Dari siapkan, Bu, misalkan untuk anak soleh, diberkati rezekinya gitu kan, dibanyakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita manfaatkan, Pak, hari Jumat ini menjadi hari yang terbaik. Kenapa? Allah muliakan hari Jumat, kenapa kita tidak muliakan? Kan gitu ya. Makanya apabila kita muliakan hari Jumat, nanti hari Jumat akan meminang kita, Pak. Bahkan di dalam hadisnya itu bahwa Allah akan mengutus semua hari ini. Semua hari itu seperti bagaimana kita biasa memanfaatkan hari itu. Kan gitu ya. Tetapi khusus yang namanya hari Jumat, Allah akan mengutus hari Jumat ini kepada orang yang biasa memanfaatkan hari Jumat ini dengan bersinar, Pak. Dan diibaratkan itu seperti orang yang memberikan pengantin lah gitu, Pak ya. Dalam hadis itu seperti pengantin memberikan hadiah gitu kan. Memberikan bunga gitu kan dengan dengan bersinar, Pak. Dan yang namanya orang, karena gini, setelah kita nanti di yaumil akhir, Pak, kita pada waktu naik sirat ya, naik sirat nih, setelah kita timbang naik sirat, kemudian dipanggil oleh Allah, Fulan bin Fulan masuk ke surat gitu kan, ke sirat kan, Fulan bin Fulan masuk sirat. Kemudian di dalam surat Al-Hadid dikatakan yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum. Yang namanya hari di mana orang-orang mukmin itu bersinar. Ya. Baina aidihim wa bi aimanihim, di depan dan di kanannya itu adalah sinar. Busyrakumul yaumal jannah. Diberikan gambar gembira bahwa dia akan masuk surga. Tetapi ada apa? Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Ada orang yang munafik itu diberikan juga sinar ku Allah. Tetapi setelah dia mau berjalan mati. Apa yang dilakukan orang mukmin? Kan dia takut, Pak. Orang munafik setelah jalan mati, gelap, Pak. Kan bisa dikunclungkan neraka kan gitu kan? Bener gak, Pak? Takut gitu. Apa dalam surat At-Tahrim? Rabbana atmimna nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya saya. Dan apabila orang yang bisa memanfaatkan yang namanya hari Jumat, kemudian dia dikasihkan sinar yang begitu terang, diibaratkan kayak gunung Uhud gitu kan, yang besar sekali gitu, dia bersinar begitu. Dia sampai berangkat terus jalan dan sampai masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang munafik, dia mengatakan
wahai orang mukmin, berhenti sebentar, saya mau ikut cahayamu gitu. Kata orang mukmin, qila rji'u, baliklah kamu gitu kan. Falatamisu nuro, carilah cahaya kamu. Karena kalau orang munafik itu terang mati, terang nyala mati kan gitu Pak. Jadi dia tidak bisa melanjutkan yang namanya perjalanan untuk masuk ke surga, akhirnya dia terjerumus kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, marilah pada saat ini hari Jumat kita manfaatkan, karena nanti hari Jumat akan datang kepada kita dengan memberikan cahaya yang bersinar terang, Pak. Dan cahaya ini akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, mungkin itu aja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan di hari Jumat ini kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan hari Jumat ini, karena Allah muliakan hari Jumat ini, kita pun akan muliakan hari Jumat ini. Mudah-mudahan kita nanti pada waktu menyeberang sirat kita akan diberikan syafaat oleh hari Jumat. Itu aja mungkin. Aku qauli hada wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.